Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Bagus, Nan. Mirip banget sama Bagas, Nan. Ada satu kabar pun dari lo, Gas. Kenapa kabar ini yang gue dapat? Sudah, Le. Ikhlaskan. Tidak baik menangisi jenazah. Apa mungkin Bagas bilang sama Bagus, Nan? Gawat, Nan, gawat. Gue yakin Bagas gak mungkin ngebocorin ini semua ke saudara kembarnya. Karena selama 2 tahun terakhir ini mereka udah jarang komunikasi. Apalagi setelah Bagas jadi ustadz di pesantren. Terima kasih, Pak. Terima kasih udah datang ke pemakaman saudara kembar saya. Sama-sama, Mas Bagus. Saya merasa wajib hadir di sini karena saya merasa kematian Bagas ada kaitannya dengan kasus saya. Kalian saling kenal. Oh, dan thank you udah datang. Iya, kita kenal. Pak Nugroho ini yang kabarin gue kalau adek gue meninggal. Dan kita berdua gak percaya kalau Bagas meninggal karena perampokan. Dia pasti meninggal karena unsur lain. Kamu kok masih di sini? Maksud Mama? Teman macam apa kamu? Sampai nggak hadir di pemakaman teman sendiri? Pemakaman? Pemakaman apa maksud Mama? Siapa yang meninggal, Ma? Masa kamu nggak tahu kalau Bagas meninggal? Enggak, Ma. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin aku nggak tahu apa-apa soal teman aku sendiri, Ma. Ini nggak bener, kan? Tanya aja sendiri sama Kinan ya. Pak, aku titip cinta ya, Pak. Aku harus pergi sekarang, Pak. Kenapa kamu nangis? Emangnya kamu mau kemana? Bagas, Pak. Bagas meninggal. Aku titip cinta ya, Pak. Aku pergi dulu.
Mereka berusaha untuk tetap tenang. Tapi aku yakin sekali, mereka pasti kaget ketika mereka lihat Bu Anissa Haris di sini. Stop, Pak. Di sini tempatnya. Ini, Pak. Semuanya, kalau gitu kita permisi balik duluan ya. Bro, sekarang lo yang tenang ya di sana. Semua urusan lo di dunia, biar gue yang urus. Gue nggak akan tinggal diam, karena tahu lo dibunuh dengan cara sadis seperti ini. Akhirnya, aku bisa ketemu mereka semua. Kenapa wanita ini ada di sini? Tapi gue harus tetap tenang. Jangan sampai dia curiga. Sial. Kenapa dia harus datang ke sini sih? Tenang. Gue harus tetap tenang. Stop. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Itu mereka. Safira, dari mana dia tahu gue sama anak-anak ada di sini? Safira. Tega kalian semua ya, tega. Kenapa kalian semua nggak ngasih tahu kalau Bagas meninggal? Kenapa? Bagas itu juga sahabat aku. Dan kenapa kamu nggak ngasih tahu aku dan kalau Bagas meninggal? Kenapa? Aku bisa jelasin. Kamu tenang dulu ya. Aku minta maaf sama kamu. Tega. Safira! Bagas, maafin gue, Gas. Maafin gue gak bisa lihat lo untuk yang terakhir kali. Ada perlu apa ibu di sini? Ini pemakaman teman saya. Apakah ibu kenal dengan teman saya Bagas? Kebetulan teman Anda menghubungi saya. Mengabari saya tentang anak saya yang hilang 2 tahun lalu. Dan karena teman Anda, saya ada di sini. Saya punya harapan tentang anak saya yang hilang itu. Ma, mendingan kita pulang sekarang yuk. Kasihan Tiara sama Fatir nungguin di rumah. Kita kan udah lama keluarnya.
Mas, saya lihat tadi kenal baik dengan wanita yang baru aja pergi itu. Siapa namanya, Mas? Apa wanita itu punya anak perempuan? Apa anak perempuan yang dia punya itu berusia 2 tahun? Kenapa kamu tanya-tanya kehidupan pribadi dia? Mas, tunggu, Mas, tunggu. Bu. Tapi Ayo Bu, kita pergi dari sini. Pak, wanita itu gerak-geriknya sangat mencurigakan dan saya dengar sendiri kalau dia punya anak perempuan. Apa mungkin anak perempuan yang ada sama wanita itu adalah anak saya? Apa mungkin anak itu adalah Naila? Bu Anissa, saya mengerti sekali perasaan Ibu. Tapi kita tidak boleh menemui mereka, terlebih menanyakan pertanyaan seperti itu. Karena kita belum mendapatkan bukti keterlibatan mereka. Tapi Pak, perasaan saya ini nggak tenang. Dan nggak tahu kenapa menurut saya wanita itu tahu sesuatu tentang anak saya. Wanita itu namanya Sarah. Saya sudah menyelidikinya. Bukan hanya dia yang mempunyai anak perempuan. Tapi Safira dan Kinan pun mempunyai anak perempuan yang usianya sama dengan Naila, anak ibu. Siapa sebenarnya perempuan itu? Ada yang aneh. Atau mungkin dia tahu sesuatu tentang Bagas. Mungkin dia bisa membantu. Aduh bro. Maaf, mau kemana? Mungkin Sarah bisa saya antar. Terima kasih Mas Bagus. Saya ada kendaraan. Mungkin Mas Bagus bisa mengantarkan Bu Anissa ke terminal? Oh, dengan senang hati. Silakan Bu. Pak, saya belum bisa kembali Pak. Saya masih harus di sini sampai Naila ditemukan. Sebentar. Aziza, ada apa? Aska baik-baik aja kan, Zah? Bu Nunung bawa Aska. Aska dibawa ke Bandung. Kayaknya ke kampungnya Bu Nunung. Dan bisnya katanya berangkatnya sore dari terminal. Aziza, kamu kejar ke terminal ya. Siapa tahu mereka belum jalan. Ini pasti nih Bu Nunung nih yang membujuk Aska supaya mau ikut sama dia. Iya teh, aku ke terminal sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan Aska, Bu? Aska dibawa pergi sama Bu Nunung, Pak. Lebih baik sekarang gue pulang ya. Biar saya mencari Naila. Mari Bu, saya antar. Terima kasih, Pak. Udah membantu saya. Ya, Ibu hati-hati ya. Makasih Pak Nugro. Kita mau pergi kemana, Nek? Mau ke Bandung, supaya kamu gak deket-deket sama ibu kamu. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau jauh dari ibu. Kalau nanti aku kangen sama ibu gimana, Nek? Aska dengerin ya nenek ya, dengerin. Nenek takut kalau kamu deket sama ibu kamu, hal buruk tuh bakal terjadi. Contohnya adik kamu Naila, deket-deket sama ibu kamu, hilang kan? Kamu mau kayak Naila? Tapi aku tetap mau sama ibu. Aku nggak mau sama nenek. Aska, dengerin nenek. Ibu kamu itu ibu membawa sial. Jadi nanti kalau kamu deket-deket sama ibu kamu, ntar kamu kenapa-napa loh. Udah lebih baik kamu sama nenek. Aku mau tetap sama ibu. Enggak, Aska. Iya, Enggak bisa. Enggak bisa, kamu ikut nenek. Enggak, aku nggak mau sama nenek. Lepasin. Enggak bisa. Aku mau sama ibu. Tunggu. Aska. Lepasin. Aku mau sama ibu. Enggak, yuk. Aku nggak mau ke Bandung. Lepasin, Nek. Ayo jalan. Aduh, ini anak bener banget. Lepasin. Nah, segini aja ya, takut jatuh Eyang, ya. Ayo, Eyang. Ini udah didorong. Kencang.
Ini sudah kan kenceng dah tuh. Ayang kenceng lagi, Eyang. Ini udah kenceng sayang. Ayo, Eyang. Aduh, Eyang takut nanti kalau jatuh, ya. Gimana sih, Eyang? Eyang bahaya deh. Sudah ya, sudah Cinta. Eyang kan juga capek. Lagian Cinta belum makan. Kita makan dulu yuk. Cinta belum lapar, Eyang. Mama kan bikin makanan buat Cinta. Nanti kalau nggak dimakan, Mama marah. Ayo kita makan dulu, nanti main kesini lagi. Yuk, ayo. Ayo sayang. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, yuk, yuk. Tuh ya. Sekarang Cinta makan dulu ya. Cinta maunya main. Makan dulu baru main. Main dulu. Mau main apa? Kotak umpet. Petak umpet. Nanti Eyang capek nyari-nyari Cinta. Yaudah deh, Cinta nggak mau makan. Yowes. Tapi nanti kalau habis main petak umpet, makan ya sayang ya. Ya. Oke, ayo. Sekarang yang merem. Merem. Yang merem ya. Ya. Yang hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cinta. Cintaku. Cinta ada di mana ya? Cinta? Cinta? Fir, sayang. Lebih baik kita naik mobil aja yuk. Enggak, Nan. Aku tahu jalan pintas nembus ke taman. Aku pengen lari aja, aku pengen cari Cinta. Cinta! Ya Allah, aku harus melindungi Cinta dan Safira. Cinta! Safira. Tenang. Kamu jangan buru-buru, nanti kamu bisa jatuh. Ya, tamannya udah deket kok. Nan, aku harus cari Cinta cepet-cepet. Aku takut dia kenapa-kenapa, Nan. Iya. Cinta! Safira! Awas! Berang aja. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Kamu hampir aja ketabrak mobil. Ucapkan selamat tinggal pada anakmu. Dari mana perempuan itu tahu nomor kita, Nan? Kamu bener. Sekarang Cinta dalam bahaya. Cinta! 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 Cinta. Cinta di mana ya? Eyang nyari kok Cinta nggak ada. Cinta. Cinta mana ya? Cinta? Cinta! 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 Papa? Cinta ngumpet di mana ya? Cinta? Cinta? Nan, itu kok Papa sendirian? Cinta mana ya? Pak! Pak! Papa! Mana Cinta? Wah, ada papa nih. Wah, ada mama nih. Kayaknya seru. Jangan bilang Papa nggak tahu Cinta di mana. Mana, Pak? Tadi Cinta main petak umpet sama Papa. Pasti dia ada di sini. Ya sekarang mana Cintanya, Pak? Ngumpet kemana? Ya Allah. Kamu kenapa Safira kok bingung begitu? Pak, Cinta lagi diincar sama orang. Ya Allah, Cinta. Kalau gitu biar aku cari dulu. Cinta! Cinta! Dek, Om siapa? ikut Om main yuk. Gak mau. Udah ikut Om ntar. Om kasih permen ya. Ayo. Cinta, kamu di mana, sayang? Cinta! Ya Allah, Cinta, kamu di mana? Cinta. Woi! Sayang, Cinta kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Yaudah kalau gitu kamu ikut Mama dulu ya.
Safira! Cinta! 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 Ya Allah. Cinta, Safira dulu bentar ya. Woi, jangan lari! Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Tata. Ya ampun. Kamu dari mana aja sih? Pak, tolong Pak. Mulai sekarang jangan pernah bawa Cinta keluar dari rumah. Nanti kalau terjadi apa-apa sama Cinta gimana, Pak? Aku harus gimana? Maafin Papa, Safira. Tunggu! Jangan lari! Woi! Woi! Woi, jangan lari! Ah! Sial! Dia berhasil kabur lagi. Aduh, aku harus cek kondisi Cinta. Ayo sayang, kita pulang. Ayo sayang. Siapa itu tadi Kenan? Nanti akan kita jelasin semuanya ke Papa, tapi sekarang lebih baik kita pulang dulu, Pak. Tapi yang jelas kita harus tenangin Safira dulu. Aku takut dia stres. Lihat aja. Suatu saat gue pasti bisa dapetin anak. Pak, Iya, Mbak. saya sedang mencari keponakan saya namanya Aska. Baik, dengan Mbak siapa ya? Saya Azizah, nama keponakan saya Aska, laki-laki umur 6 tahun. Baik, Mbak. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Pengumuman, berita panggilan untuk De Aska yang berumur 6 tahun. Saat ini ditunggu bibinya di pusat informasi. Jika ada yang menemukannya, harap hubungi pusat informasi. Aska. Aska. Informasi sebelah sana. Aska. Aska. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Aska. Ayo cepetan masuk. Masuk, Aska. Ayo masuk sini duduk. Aska. Kamu tenang ya, saya yakin Aska pasti ketemu. Aska. Itu Ibu. Ibu. Bu, aku di sini, Bu. Aska. Aska. Ibu. Aska. Ibu. Aska mau kemana? Sini nggak? Ibu. Bu, aku di sini, Bu. Aska. 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 Ibu. Bu. Aska. Aska. Bu. Aska. Ibu. Tega sekali mau bawa Aska pergi dari aku. Aku udah kehilangan suamiku, kehilangan Naila. Aku gak akan biarkan aku kehilangan Aska. Ibu tahu kok gimana rasanya kehilangan anak. Bagaimana ibu bisa tega memisahin aku dengan Aska? Tega kamu bilang. Gak usah berlebihan kamu, Anissa. Kamu tuh yang tega. Kamu udah bikin anak saya satu-satunya meninggal. Dan sudah sepantasnya Aska saya ambil sebagai ganti rugi. Gak akan terjadi. Sekarang juga saya akan bawa Aska. Dia akan tinggal di Jakarta sama saya, dia akan sekolah di Jakarta. Di Jakarta? Banyak uang kamu? Punya uang? Saya yang akan tanggung. Semua keperluan dan kebutuhan Anissa dan Aska, saya yang tanggung. Siapa kamu? Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas Aska dan Anissa aman di Jakarta. Gak nyangka saya sama kamu, Anissa. Baru ditinggal mati sama anak saya. Udah punya pacar baru kamu.
Saya pikir kamu nyari Naila di Jakarta, bukan nyari pacar. Saya nggak sehina itu, Bu. Nggak sehina yang Ibu tuduhkan ke saya. Ayo, Aska. Ini sih. Enggak. Saya nggak akan tinggal diam, Anissa. Nggak akan. Pokoknya mulai sekarang, Cinta nggak boleh keluar rumah selain pergi ke sekolah. Baiknya. Dan kalaupun dia harus pergi ke sekolah, salah satu dari kalian harus nemenin dia dan ngikutin dia kemanapun dia pergi. Dan HP kalian harus selalu aktif dan harus selalu siap kalau saya telepon. Ngerti kalian? Safira. Anak kamu itu bukan anak presiden, bukan anak kandung juga. Ngapain sih dijagain ketat banget? Cinta itu anak aku, Ma. Aku akan ngelakuin apapun demi anak aku sendiri. Udah berani yang lawan mertua ya? Sejak teman Safira meninggal, semuanya makin kacau. Mesti aku selidikin nih. Halo? Tolong kamu selalu perhatikan gerak-gerik dari Kinan dan teman-temannya ya. Jangan sampai lolos dari pandangan. Saya mau tahu apakah mereka ada kaitannya dengan meninggalnya Bagas. Asal kamu tahu, Safira, Kinan itu adalah anakku. Dan aku akan melindungi dia dari siapapun, termasuk dari kamu, Safira. Kinan, siapa tadi laki-laki itu? Papa lihat, Safira kelihatan ketakutan sekali. Pak, pertama, ada orang yang mengetahui tentang kecelakaan itu. Apa? Ada yang mengetahui kecelakaan itu? Kok kamu nggak bilang sama Papa? Terakhir kali orang itu muncul adalah 2 tahun lalu. Dan aku sudah memberikan uang 100 juta sebagai uang tutup mulut. Dan setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Aku pikir dia udah menyerah, Pak. Tapi kenapa ya kok sekarang muncul lagi? Mungkin karena berita jenazah Darsi ditemukan. Makanya orang itu kembali mengejar kita semua. Tapi aku rasa sepertinya orang yang 2 tahun lalu memerasku adalah orang yang sama orang yang menculik Cinta tadi. Sekarang kamu ceritakan semua. Ceritakan semuanya supaya Papa juga tahu. Yang kedua, Safira sudah tahu tentang ibu kandungnya Cinta. Kamu kan sudah berjanji sama Papa, Kenan? Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf sekali. Tapi cepat atau lambat, Safira pasti akan tahu. Soalnya Anissa, ibu kandung dari Cinta, membawa polisi. Dan dia mengejar kita kemana-mana, termasuk ke pemakamannya Bagas. Dan pada saat itu, Safira melihat Anissa. Tapi untung, mereka belum sempat berbicara. Yang ada di benak Papa adalah bagaimana Safira tidak stres. Papa tenang aja. Aku, Sarah, dan Alvaro sudah berkoordinasi bagaimana cara menghadapi Anissa dan polisi itu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ini cepat berlalu. Kamu sendiri tahu kan, bagaimana kalau Safira ditinggal Cinta? Papa takut bagaimana kalau penyakitnya Safira kambuh dan masuk rumah sakit. Karena Safira sayang sekali dengan Cinta. Aku berjanji, aku akan melakukan apapun demi keamanan keluargaku dan demi keutuhan keluargaku. Papa juga akan berusaha fokus. Papa akan antar Cinta ke sekolah bersama babysitter. Karena Papa kan juga udah pensiun. Dan saya berharap tidak akan ada yang membahayakan Cinta. Kita semua sama-sama menjaga Cinta dan Safira, ya kan? Ya. Cinta, Mama sayang banget sama kamu. Kamu sayang kan sama Mama? Iya, Ma. Mama gak mau kehilangan kamu, sayang. Jangan pernah tinggalin Mama ya, sayang ya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil Cinta dari aku. Cinta adalah anak aku.
Ingat Ponogroho, Bapak hanya bertugas mengawasi. Ini adalah kasus pembunuhan Bagas, bukan kasus anaknya hilang. Jadi, saya ingin masuk dan berbicara dengan Ibu Sarah. Ponogroho, tunggu di sini. Apa dia masuk dalam daftar tersangka? Tidak. Bu Sarah itu hanya sebagai saksi. Lebih baik saya segera menginterogasi Bu Sarah. Karena saudara kembar Bagas menginginkan kasus ini segera selesai. Baik, Pak. Mau apa polisi itu kesini? Selamat siang, Mbak. Saya Rahmat. Sebelumnya kita pernah bertemu di pemakaman Bagas. Bapak siapanya Bu Sarah? Saya supir di keluarga ini. Saya bekerja di sini sudah lama, sejak Pak Bima masih lajang. Dan kebetulan anak saya berteman baik dengan istrinya Pak Bima. Saya boleh bertanya sesuatu pada Bapak? Oh, tentu. Tentu boleh, Pak. Ini adalah kesempatan gue. Gawat, Nan. Gawat. Penjagaan cinta harus diperketat. Lu pasang aja CCTV di setiap penjuru rumah lo. Ini demi keamanan lu juga. Dan demi keamanan cinta. Jadi menurut lo, siapa yang udah ngabisin Bagas? Gue yakin. Gue yakin cowok itu, Nan. Dia meras. Dia neror. Dia ngancem kita. 99% gue yakin. Dan Sarah juga mesti diperingatin, Nan. Jangan sampai Tiara diambil. Karena ibu kandungnya Cinta mikir kalau Tiara itu anaknya, Nan. Sarah dicurigain? Lu tahu dari mana? Anissa nanya-nanya ke gua. Ya, tapi gua nggak hindar. Terus apa Sarah sadar? Sarah juga harus diperingatkan, Al. Ya itu, Nan. Kalau kita ngasih tahu dia langsung, pasti suaminya bakal curiga sama kita. Biar aku aja yang ngomong. Pasti dia nggak akan curiga karena aku sesama perempuan. Bu Sarah, apakah Ibu tahu kalau Bagas itu punya musuh yang menyebabkan dia terbunuh? Bukannya Bagas itu terbunuh karena kasus perampokan ya, Pak? Dugaan semula memang seperti itu, Bu. Tetapi ada kemungkinan lain. Kalau kita melihat keseluruhan, pembunuhan itu aneh. Barang-barangnya tidak hilang, tidak seperti umumnya perampokan. Saya nggak tahu, Pak. Setahu saya Bagas itu orang yang baik dan ramah. Apalagi dia tuh kan ustadz, masa dia punya musuh? Bu? Pak, sebentar ya, saya terima pesan WhatsApp dulu. Silakan. Al, papamu lagi ngobrol sama polisi itu. Gawat. Kurang ajar, nggak diangkat lagi. Terima kasih Pak atas informasinya. Jika saya butuh informasi tambahan, boleh saya hubungi Bapak lagi? Silakan, Pak. Kapanpun Bapak membutuhkan informasi tambahan,
saya akan siap membantu. Terima kasih, Pak. Pak Nugroho, kita segera kembali ke kantor. Ya, baik. Mari, Pak. Cinta, kamu mau kemana sayang? Cinta aus Uma. Ke kamar Oma yuk. Nanti Oma bikinin susu, ya? Aku akan bikin ibu kamu panik. Kita lihat aja, dia pasti hilang kendali dan histeris kayak orang gila. Ayo. Cinta! 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 Cinta kamu di mana sayang? Cinta! Rasain kamu Safira. Selama ini kamu udah nguasain anak aku dan bikin aku sengsara. Coba lihat, gimana kalau anak kamu ada di genggaman aku? Kamu mau apa coba? Cinta! Sayang. Hei, kamu kenapa teriak-teriak? Kenapa? Ada apa? Nan Cinta nggak ada, Nan. Aku udah cari kemana-mana tapi dia nggak ada, Nan. Aduh, kamu tenang dulu. Kamu jangan panik ya. Cinta kan dari tadi di rumah, nggak kemana-mana. Nggak mungkin dia pergi gitu aja. Nan, aku udah cari kemana-mana, Nan. Ke kamar, ke taman, nggak ada semua. Kalau Cinta diculik gimana? Sayang, kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Kamu tenang dulu. Kamu udah coba cari ke kamarnya Mama belum? Belum kan? Yaudah kamu tenang, biar aku cari dulu ya. Oke? Mama tuh bener-bener tega banget ya. Apa sih maksudnya? Udah lama gak usah pura-pura mah. Dari tadi Safira itu nyariin Cinta. Safira teriak-teriak dari tadi. Mama gak nyaut sama sekali. Pura-pura gak denger. Kinan, kamu kan tahu seberapa besarnya rumah ini. Mama nggak denger lah. Lagian, apa salahnya sih kalau Mama main sama cucu Mama sendiri? Mah, emang Kinan gak tahu apa? Mama itu bukan mau main sama Cinta. Tapi Mama emang sengaja pengen bikin Safira panik, ya kan? Jangan sembarangan nuduh ya. Masa sih Mama mau nyulik cucu di rumah sendiri? Sayang, cantik. Dicariin Mama tuh. Aku nggak mau, aku mau nonton. Denger sendiri kan? Kita nontonnya di kamar aja ya. Di kamar juga kan ada laptop. Iya, Pak. Pinter. Yuk, sini. Oh, anak cantiknya Papa. Kasian tuh, mamanya kangen. Yuk. Sayang. Nih, kamu lihat nih. Cinta baik-baik aja. Tadi cuma main aja di kamarnya Mama. Cinta, ya Allah sayang, Mama nyariin kamu dari tadi, Nak. Kamu kalau kemana-mana bilang dong sama Mama, jangan main pergi gitu aja ya. Ayo kita ke kamar ya. Ma, Kinan minta tolong banget sama Mama. Tolong berhenti nyakitin Safira, Ma. Mama kan udah janji, kalau Kinan udah menikah sama Safira, Mama mau menerima Safira sebagai menantu Mama. Mama udah melakukan semua yang kamu minta. Tapi tetap aja kamu lebih mempedulikan Safira daripada Mama kamu sendiri. Teteh rencananya hari ini mau kemana? Teteh hari ini mau mencari tahu soal Bu Sarah. Dia punya anak perempuan yang seumuran Naila. Maksudnya Teteh mau ke rumahnya? Ya kalau ke rumahnya itu terlalu mencurigakan dong. Teteh akan datang ke kantor suaminya. Kata Pak Bagus, Bu Sarah itu kerja di kantor suaminya. Jadi Teteh mau datang ke sana mau melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih. Hati-hati Teh, mereka tuh orang-orang kaya dan berkuasa. Mereka bisa ngelakuin apa aja dengan uang mereka. Zah, selama Teteh itu jalan di jalan yang benar, Allah pasti akan melindungi dan menolong Teteh. Tapi Teh, udah, Teteh akan melakukan apapun demi Naila.
Jadi kamu belum pernah bekerja sebagai cleaning service sebelumnya? Belum, Pak. Tapi saya akan bekerja keras. Tolong, Pak. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya butuh untuk menafkahi anak saya. Aku harus bisa kerja di sini. Cuma ini satu-satunya cara supaya aku bisa menyelidiki Bu Sarah. Saya benar-benar butuh sekali pekerjaan ini, Pak. Saya mohon, kasih saya kesempatan. Pokoknya saya udah minta semuanya direvisi biar sesuai keinginan klien. Oke. Ngapain kamu ada di sini? Ini hari pertama saya kerja di sini. Saya butuh pekerjaan ini untuk hidup di Jakarta. Saya harus berada di Jakarta untuk mencari anak saya yang hilang. Rese banget nih perempuan. Dari sekian banyak kantor, kenapa sih harus kerja di tempat gue? Dengan bekerja di sini, aku bisa cari tahu anak Bu Sarah itu sebenarnya Naila atau bukan. Kalau bukan, aku baru akan menyelidiki anaknya Bu Safira. Aduh, bisa tambah ribet kalau ada perempuan itu di kantor gue. Sar, gue pengen kasih tahu lo sesuatu. Lo ngapain di sini, Fir? Alvaro bilang sama gue kalau perempuan itu curiga kalau anak lo itu anaknya dia. Gila ya, Tiara itu anak gue. Ya pokoknya gue cuma pengen kasih tahu lo hal ini. Lo harus hati-hati sekarang. Fir, kenapa Sar? Lo sayang kan sama Cinta? Maksud lo apa? Ya jelas gue sayang banget lah sama Cinta. Lo ikut gue sekarang. Sar. Pasti Bu Sarah itu menyembunyikan sesuatu dari aku. Kalau enggak, untuk apa dia gelisah seperti tadi pada saat ketemu? Sarah, itu perempuan udah kayak hantu, Fir. Nongol di mana-mana, muncul kapan aja. Maksud lo? Pokoknya gue nggak rela ya kalau sampai dia ngusik keluarga gue, Fir. Apalagi ngusik anak gue, lo harus tanggung jawab. Ya justru karena gue khawatir sama lo, Sar. Makanya gue bilangin ini ke lo. Harusnya dia tuh bukan ngejar-ngejar gue, tapi ngejar lo. Lo kan yang udah ngambil anaknya dia. Maksud lo? Ibunya Cinta sekarang jadi cleaning service di sini, Fir. Jadi, perempuan itu ada di sini, kerja di sini. Iya, Fir. Dan gue rasa ini nggak mungkin kebetulan, dia tuh pasti punya maksud lain. Sar, lo harus urusin dia, Sar. Jangan sampai dia ngedeketin anak gue dan juga anak lo. Ya iyalah, gue juga nggak mau kalau sampai dia deket-deket sama anak gue. Gue harus jemput Cinta. Gue nggak bisa lama-lama di sini. Gue pergi dulu ya. Fir, Sarah. Fir, kok malah pergi bukannya bantuin gue ngasih saran kek?
Mendingan gue langsung ke kantor HRD terus minta dia pecat Anissa. Ya, gitu aja. Aku harus cepat-cepat ke sekolah supaya aku nggak ketemu ibu kandungnya Cinta. Ya Allah, aku yakin aku semakin dekat dengan Naila. Maaf, Pak. Gara-gara aku ngelamun soal Naila, sampai nabrak orang. Untung gak marah orangnya. Gimana sih kamu? Bisa-bisanya kamu terima orang yang gak punya pengalaman kerja sama sekali. Siapa itu namanya? Anissa, Bu. Iya si Anissa itu. Ini tuh kantor besar dan banyak fasilitas yang canggih. Gimana kalau malah dia ngerusak fasilitas kita? Kamu mau ganti? Tapi Bu... Sarah ngapain sih ngurusin hal nggak penting? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Besok dia harus dipecat. Tapi Bu, kontrak kerjanya sudah ditandatangani oleh Pak Bima. Saya tidak bisa memutuskan untuk memecatnya begitu saja. Kamu kenapa sih marah-marah? Itu kan urusan HRD. Masalah cleaning service. Masalah kecil. Emangnya kamu nggak punya urusan lain? Ngurusin yang kayak begini ya? Bima nggak boleh sampai tahu siapa Anissa sebenarnya. Dan alasan dia kerja di kantor ini. Kalau Bima tahu, pasti gue dicurigain abis. Kamu, saya minta tolong kamu ambilkan semua berkas penerimaan karyawan baru ya. Baik, Pak. Sebenarnya kamu itu kenapa sih? Aku perhatiin semenjak kamu pulang dari Australia. Kamu itu berubah. Kamu mikirin apa? Gak ada apa-apa kok, Mas. Kamu yakin gak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku? Enggak Mas, aku tuh nggak bohong, nggak ada kok yang aku sembunyiin dari kamu. Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa dia gelisah gitu ya? Gimana Aska? Suka nggak sekolahnya? Suka banget Om Bagus. Bi, sekolahnya bagus banget. Aku seneng deh bisa sekolah di sini. Bilang makasih dulu dong sama Om Bagus. Kan Om Bagus yang udah bayarin sekolahnya Aska. Terima kasih ya Om Bagus. Semoga Allah memberi rezeki yang berlimpah kepada Om Bagus. Sama-sama Aska. Amin. Pak Bagus, pasti mahal ya untuk sekolah di sini. Saya nggak tahu lagi gimana caranya untuk membalas kebaikan Bapak. Nggak usah dipikirin. Aska ini kan anak yatim. Ya anggap aja ini hadiah dari kembaran saya Bagas. Supaya dia dapat pahala di akhirat nanti. Ya. Ya Allah, makasih ya Pak. Makasih banget. Dan saya juga akan menanggung sekolahnya Aska sampai SMA nanti. Ya kalau perlu sampai kuliah. Ya, makanya kamu sekolahnya yang benar. Siap Om Bagus. Alhamdulillah. Ternyata di dunia ini masih ada orang sebaik Bapak ya. Enggak lah, banyak kok yang baik. Udah gak usah sungkan. Ya? Iya Safira, ini papa mau jemput Cinta. Baru aja sekolahnya selesai. Bi, lihat di sana ada kantin. Kita ke sana yuk. Sayang, Bibi nggak bawa uang. Udah kan ada Om Bagus. Om traktir. Let's go. Makasih Om Bagus. Sama-sama.
Kalau ada anak kecil dan babysitter bisa masuk ke dalam ruangan meeting, itu artinya dia pasti anaknya bos. Naila. Anak itu persis seumur Naila. Apa mungkin dia Naila? Ya Allah, berikanlah petunjukmu jika benar dia memang anakku. Kita tunggu Mama di sini ya. Permisi. Ya, silakan Mbak. Hai Nak. Hai, cantik sekali. Gemesnya. Kenalan dong sama Tante. Namanya siapa? Buat apa kamu tanya nama dia? Apa umurnya 2,5 tahun, Mbak? Untuk apa kamu pengen tahu umur dia? Sudah, kamu beresin aja pekerjaan kamu. Setelah itu pergi dari sini. Feeling gue bener. Dia sekarang udah berani ada di dalam satu ruangan sama anak gue. Anaknya cantik sekali. Mengingatkan saya pada anak saya. Cantik sekali kamu. Ngapain kamu mau pegang-pegang anak saya? Saya minta ya kamu gak usah deket-deket sama anak saya. Ini apa-apaan sih? Teriak-teriak depan Tiara. Bang, sini sama papa. Apa-apa. Maaf Pak, tadi saya hanya mau kenalan sama anak ini. Anaknya cantik sekali Pak. Ini anak Bapak? Iya. Namanya Tiara. Usianya 2 tahun. Memangnya kenapa? Enggak Pak. Hanya saja mengingatkan pada anak saya. Kalau anak saya masih ada, kira-kira seumuran anak Bapak. Anak saya hilang, tapi saya yakin anak saya masih hidup. Dia masih hidup dan hanya aja ada di suatu tempat yang saya belum tahu. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa kamu. Terima kasih Pak. Nama ibu siapa? Oh maaf Pak, nggak ada maksud mau lancang. Saya cleaning service baru di kantor ini. Nama saya Anissa. Maaf ya Bu Anissa. Sayang, Tiara, anak papa itu harus sopan sama orang yang lebih tua. Tetap harus salaman. Coba disalam Ibu Anissanya. Gimana coba salam? Salam dulu Ibu Anissanya. Kasih tangan kanannya. Salam, cium tangannya. Apakah anak ini anakku? Saya permisi, Pak. Bu. Kamu itu apa-apaan sih? Teriak-teriak depan Tiara. Emang ada masalah apa sih? Gak ada masalah apa-apa kok, Mas. Kita nunggu Mama di sini aja ya. Ya, Eyang. Ayo cepat bawa pulang Cinta, Pak. Safira,
Kenapa kamu ngebut di area sekolah begini? Kan bahaya, Safira. Ada apa sih? Udah pokoknya bawa Cinta pulang sekarang juga. Ayo. Kenapa kamu sih buru-buru begitu? Nggak apa-apa, Pak. Pokoknya Cinta harus pulang sekarang juga. Ya? Tapi tunggu. Cinta lebih baik pulang ke rumah Papa aja. Ya Allah, ada apa lagi ini? Kenapa Safira panik begini? Dia sepertinya makin stres juga. Ayo. Cepetan, bener sana. Aku harus memastikan kalau perempuan itu nggak akan pernah bisa mendatangi Cinta. Lebih baik di siang hari, aku bawa Cinta ke rumah Papa. Biar dia nggak bisa nemuin Cinta. Selamat siang, Pak, Ibu. Gimana, Bu? Kapan Aska bisa sekolah? Karena proses administrasinya semua sudah dibereskan, besok Aska sudah bisa mulai sekolah. Oke. Alhamdulillah. Aska, kamu besok bisa mulai sekolah. Alhamdulillah. Yeay, aku seneng banget di sekolah. Wih. Terima kasih Om Bagus. Sama-sama, Aska. Bu, mohon maaf. Itu Ibu Safira ya, Bu? Oh iya, Pak, itu Ibu Safira. Dulu Ibu Safira sempat bekerja di panti asuhan yayasan sekolah ini. Sekarang Ibu Safira dan suaminya jadi salah satu anggota dewan yayasan. Anggota dewan yayasan. Iya, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Ibu. Aska. Salim. Iya, Pak. Ya. Beres deh. Berarti tugas kita sekarang itu cari baju sekolah kamu. Aduh. Dipeluk lagi omnya nih. Aduh, jangan Pak. Bapak kan udah biayain sekolahnya. Saya bilang apa? Jangan sungkan. Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Aska, kamu denger kan? Kamu sebentar lagi punya seragam sekolahnya. Yeay! Aku nggak sabar deh ceritain ini ke Ibu. Ibu pasti bakal seneng banget kan? Iyalah, pasti seneng banget dong. Ya udah yuk, kita pulang. Yuk. Ayo Aska. Yuk, Bi. Pasti Sarah itu pengen ngomong sesuatu, Nan. Makanya udah kita kumpul. Gue juga nggak tahu, Al. Yaudahlah, tungguin aja. Nan, lo harus beresin ini semua, Nan. Lu apaan sih? Berbuat sesuatu apa? Lu jelasin dulu sama kita, biar kita paham. Bima curiga sama gue karena gue mau mencat cleaning service. Sar, lu ngomong apaan sih? Ya lu ngapain juga mencat cleaning service di kantor lu? Cleaning service-nya tuh Anissa. Jadi, Anissa kerja di tempat lo? Terus dia sempat lihat kamu sama anak kamu nggak? Terus gimana? Please, Sar. Ayo ceritain semuanya. Dia sempat nanya-nanya nama anak gue umurnya berapa. Gila tuh perempuan tuh bener-bener berpikir kalau anak gue tuh anaknya dia. Sekarang yang gue bingung, dia tahu soal anak gue dari mana. Sarah, kemarin pas di kuburan itu dia sempat dengar kamu ngobrol sama Bima, Sar. Dan dia tanya-tanya sama aku, Sar. Dia curiga juga. Sar, asal lo tahu ya, Anissa itu adalah orang yang gigih. Dia bakal ngelakuin apa aja sampai dia dapat apa yang dia mau. Terlebih ini masalah anaknya. Makanya gue suruh Safira buat peringatin lu. Pokoknya gue nggak mau sampai keluarga gue tuh ada yang ganggu. Bima itu orangnya curigaan, Nan. Kalau dia sampai tahu, abis gue. Iya, gue paham, Sar. Makanya mulai sekarang, kita semua harus hati-hati. Nan, kalau gue sampai terpojok dan gue nggak punya pilihan lain, gue terpaksa harus kasih tahu Anissa siapa anak dia sebenarnya. Sar, please. Sar, jangan gitu dong, Sar. Kita itu harus saling melindungi. Alvaro bener. Lo nggak usah khawatir. Gue janji sama lo, gue bakal beresin semuanya. Bener ya, Nan, lo harus beresin masalah ini. Gue pegang janji lo. Pokoknya gue nggak mau sampai Tiara ada yang usik. Oke, gue janji.
lagi ngapain sih? Lagi gambar, Ma. Oh, gambar. Sini deh. Mama mau ajak Cinta foto, boleh nggak? Foto ya. Senyumnya mana? 1, 2. Lagi dong, senyum dong. Nah, tuh lihat. Ya ampun, Cinta cantik banget sih. Mama sayang banget sama Cinta. Cinta juga sayang, Mama. Bener. Coba Mama lihat tadi kamu gambar apa? Ini Mama, ini aku. Kok pinter gambarnya? Siapa yang ngajarin? Papa. Papa. Ya udah, coba gambar lagi. Gambar Papa, coba bisa nggak? Kenan, kok kamu ada di luar? Ayolah masuklah, yuk. Pak, Kinan lagi ada masalah, Pak. Kenapa? Perempuan itu mengira bahwa anak Sarah adalah anaknya. Makanya sekarang Anissa bekerja di kantornya Sarah untuk mencari tahu tentang anaknya yang hilang. Pantesan Safira nyuruh Papa membawa Cinta ke rumah ini. Mungkin Safira khawatir kalau ibunya datang ke rumahmu untuk melihat Cinta. Yang ada di benak Papa sekarang, bagaimana caranya kita membuat Safira jangan tertekan. Karena membahayakan penyakitnya. Hanya Allah yang tahu atas kekuatan Safira untuk menanggung pikiran itu. Kalau Safira sampai stres, Safira. Udah ya, Pak. Papa nggak usah khawatir. Kinan janji, Kinan akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Safira dan Cinta tidak akan pernah terpisah. Kinan janji, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Biar belanjanya Kinan bawain. Mama nggak akan ngebiarin orang mengambil kamu dari Mama. Udah belum? Sayang sama Papa. Lagi apa? Lagi apa? Sayang bawa es krim. Bawa es krim buat siapa? Buat Cinta. Bilang apa? Terima kasih, Eyang. Aduh, Pak. Cintanya jangan dikasih es krim terus dong. Nanti kalau giginya rusak gimana? Ya kalau cucu kesayangan Papa minta es krim, masa Papa nolak? Nggak tiap hari kok. Iya, nggak apa-apa sekali-sekali. Yaudah yuk, sayang kita pulang. Aku nggak mau, sayang. Nanti kalau perempuan itu ke rumah kita gimana? Kamu tenang aja, sayang. Karena ada aku yang bakal jagain Cinta. Kamu yakin rumah kita aman? Aku yakin. Aku bakal jamin gak ada satu orang pun yang bisa mendekati Cinta. Kita mau apa ke tempat ini? Ini gudang rumahnya Bagas. Dari kecil, kita punya kebiasaan untuk nulis apapun di buku jurnal harian. That book is very important. We have to find that book. Apa yang bisa kita temukan di buku itu? Peristiwa 2 tahun yang lalu. Kalau memang ada peristiwa besar 2 tahun yang lalu, dia pasti nulis apapun di buku itu. Oke, seperti apa bukunya? Apa mungkin buku itu bisa ketemu di tempat seperti ini? Sampul coklat bertekstur kulit. Kita harus cari ciri-ciri buku seperti itu ya. Coba.
Ini bukan. Iya. Ini bukunya. Gas, kau tuh ada-ada aja ya. Kenapa lo beli semua di sini sih, Gas? Mas temennya Dan Bagas ya? Bibi kenal saya. Tadi pas saya beres-beres ruangan, saya lihat foto-fotonya Dan Bagas yang bareng sama temen-temennya. Iya, Bi. Bagas itu teman saya, Bi. Ada Bagus di dalam. Oh, kalau Dan Bagus nggak ada di rumah. Tadi sih lagi beres-beres ruangan bareng saya. Tapi tiba-tiba Dan Bagus pamit pergi. Tapi nggak bilang perginya kemana. Ini, Bi, saya itu perlu beberapa dokumen untuk mengurus surat kematian Bagas. Boleh saya cari nggak, Bi, di dalam? Di kamarnya Bagas. Oh gitu. Ya udah, Mas langsung masuk aja. Emang dokumen apa yang dicari, Mas? Mungkin saya bisa bantu. Nggak usah, Bi. Biar aku aja sendiri yang cari. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Ya, makasih ya, Bi. Iya. Gue gak nyangka, Gas. Lu udah pergi. Masih ada di sini, tapi gue yakin banget. Gue yakin banget si Bagas itu sering banget nulis buku harian, tapi dia simpen di mana? Mikir apa? Mikir di mana? Bawa kasur. Akhirnya ketemu juga. Kalau gua telat sehari aja ngambil buku ini, hancur kita semua. Jangan-jangan emang sengaja ya lu, Gas, mau nyembunyiin buku ini dari kita. ...22 Juni 2018. Gua udah membunuh wanita itu. Safira mengambil bayi wanita itu.
Ya Allah, gue seorang pembunuh. Gue menyetir dan menabrak dia. Tapi sahabat-sahabat bersepakat untuk tidak membicarakan malam itu lagi. Selamanya gue mengerti kalau mereka tidak ingin kecelakaan itu menghancurkan masa depan mereka. Tapi gue gak bisa hidup tenang seperti mereka. Rasa berdosa itu terus menghantui gue. Mereka gak bisa memahami yang gue derita. Masih Gas, kenapa? Kenapa lu mesti dulu semua di sini, Gas? Lu mau ngatur hidup kita semua apa? Kalau sampai ada masalah lagi, aku nggak segan-segan bawa anak-anak pergi dari sini. Kinan itu akan mewarisi semua harta yang saya milikin. Dan saya akan melakukan segala sesuatu supaya dia punya keturunan, bukan anak adopsi. Kalau perlu, saya akan bikin kalian cerai. Jurnal milik Bagas hilang di rumah. Dan setelah kematian Bagas, Alvaro sempat datang ke rumah. Pak Nugroho, apa kira-kira ini ada hubungannya dengan kematian Bagas? Pak, tapi yang bener aja dong. Masa saya dipanggil ke kantor polisi malam-malam kayak gini? Emang nggak bisa besok pagi? Tidak bisa, Bu. Kita harus bicara sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.